Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, 2 minggu yang lalu kita tidak bertemu. Dan pekan hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan ibu dan anak-anak untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ibu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan hari ini. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran pada pekan hari ini, diizinkan ibu menyampaikan aturan pembelajaran IPS. Yang pertama, pastikan fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang kedua, pastikan bekerja sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek. Nah, inilah 4 poin terkait aturan pembelajaran IPS. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ibu akan memberikan rangkuman, yaitu pada tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, dari subtema pertama sampai subtema 3 pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, mohon disimak dengan baik-baik ya informasi yang ibu sampaikan. Nah, di sini yang pertama itu ada review terkait subtema. Nah, yang pertama di sini yaitu tentang proses kedatangan bangsa Eropa. Pada awal abad 15, bangsa Eropa mulai mengadakan penjelajahan samudra. Nah, tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan ialah untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan ajaran agama. Salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa adalah rempah-rempah, di mana rempah-rempah ini sangat berguna untuk obat-obatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Nah, selanjutnya juga bangsa Eropa membeli rempah-rempah tersebut secara langsung dari Indonesia, di mana ada beberapa alasan mengapa bangsa Eropa menyukai rempah-rempah Indonesia. Yang pertama, mutu rempah-rempah Indonesia itu bagus. Yang kedua, harganya lebih murah dibandingkan harga yang ada di negara Eropa. Nah, itulah terkait tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa pertama dimulai oleh bangsa Portugis, di mana kapal bangsa Portugis itu pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Nah, selanjutnya disusul oleh bangsa Spanyol, yaitu mendarat di Tidore, ada di daerah Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul kembali oleh bangsa Inggris dan Belanda. Nah, kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1590. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra, yaitu antara lain yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau bisa disebut juga dengan istilah gold.
Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau bisa juga disebut dengan gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kekayaan, yaitu bisa juga disebut dengan gospel. Dan yang terakhir, faktor pendorong penjelajahan samudra yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu berkembang sangat pesat. Nah, selanjutnya yaitu ada peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, yang pertama ini ada peristiwa penting pada masa kolonial Inggris, di mana pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia, di mana Raffles ini memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811, yaitu dengan beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yang kedua kebijakan di bidang ekonomi, yang ketiga kebijakan di pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, itulah terkait peristiwa pentingnya pada masa kolonial Inggris. Selanjutnya di sini ada peristiwa pada masa kolonial Belanda, di mana Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia itu pada tahun 1596, yaitu dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang oleh negara Belanda tersebut, di mana yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Peristiwa penting pada masa kolonial Belanda diantaranya yaitu ada pembentukan VOC, yang kedua sistem tanam paksa. Nah, teman-teman, itulah terkait tentang review pertama. Nah, selanjutnya di sini ada review subtema kedua. Materinya yang pertama yaitu tentang peristiwa heroik atau peristiwa tindakan heroik dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di samping itu, merdeka ini menjadi salam nasional. Keadaan itu menggambarkan dukungan luas rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, usaha untuk menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya peristiwa heroik di Yogyakarta, yang kedua peristiwa heroik di Surabaya, yang ketiga peristiwa heroik di Semarang, yang keempat peristiwa heroik di Aceh. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kelima itu peristiwa heroik di Bali, yang keenam peristiwa heroik di daerah Kalimantan, yang ketujuh peristiwa heroik di Palembang, dan yang terakhir yang kedelapan itu peristiwa heroik yang ada di Makassar. Nah, itulah peristiwa heroik di mana Indonesia sangat mendukung adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu review terkait subtema 3. Nah, di sini yaitu tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, teman-teman, apakah masih mengingat apa sih peristiwa lahirnya Pancasila itu? Nah, di sini ada pengertian terkait Pancasila, di mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila, di mana panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Pancasila artinya yaitu 5 dasar atau 5 asas. Nah, istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman
Majapahit, yaitu yang terdapat pada kitab Negara Kertagama, yaitu dikarang oleh Empu Tatular. Selanjutnya juga dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang kelima. Nah, setelah kita tadi mengetahui terkait tentang apa itu Pancasila, nah selanjutnya di sini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Nah, diantaranya yang pertama itu ada Muhammad Yamin, di mana Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua itu ada Profesor Dr. Supomo, di mana beliau ini mengusulkan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir yaitu ada usulan dari Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, teman-teman, itulah informasi yang Ibu sampaikan pada pekan hari ini. Jadi, pastikan nanti teman-teman menyimak video pembelajaran yang Ibu buat dan memahaminya apa yang Ibu sampaikan dalam informasi tersebut. Karena di sini sudah tuntas Ibu menyampaikan informasinya, kita tutupkan saja ya teman-teman pembelajaran pada pekan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Ibu hari ini. Pastikan teman-teman membacanya kembali materi yang Ibu sampaikan ya, baik itu dalam video pembelajaran ataupun materi yang teman-teman sudah punya. Selamat mengerjakan review IPS-nya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.